kayaknya belum ada yang sesuai tipe gitu, Kak. Oh, Iya. Jadi belum ada yang cocok menurut kayak klop gitu. Oh ini gitu. Kalau Hindu ini lebih unik daripada mereka karena lebih banyak budayanya gitu. Yang namanya jodoh itu Tuhan sudah atur ya. Jadi terima apa yang akan datang nantinya. Kalau boleh curhat ada yang klop tapi kayaknya bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau misalnya dari ibu saya sendiri bilang kalau jodoh pasti tidak akan kemana kalau misalnya emang Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel. Kita sempat ada kalau kita berbicara anak muda, saya masih muda. Kalau di umur mungkin lebih anaknya 17 tahun karena saya ingin menemui kru ketawa, sorry. Karena saya mau menemui pemuda yang berumur 17 tahun tetapi memiliki cerita mungkin gitu. Nah, coba kita sapa dari mana? Oke, kita boleh lihat ke kiri. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Boleh tahu Dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Iya. Pemirsa Hindu Channel, boleh kita mungkin ada sedikit curhatan bagi anak muda seperti itu kan? Mungkin yang menarik dan setuju atau tidak sih kalau kita itu sebagai umat Hindu itu ada sedikit sulitnya mencari jodoh ya, walaupun kakak-kakaknya semua ini masih umur 17 tahun kalau nggak salah. Kita muda kan atau memang kita lebih dari 17 tahun nih? Ini dulu. Masih 16 tahun. 16 tahun, pengakuan dulu. 17 tahun. Pengakuan dulu. Saya 16 tahun. Oke. Boleh Kak kenalkan dulu, dan setuju nggak sih kita agak sulit mencari jodoh anak muda seperti itu? Nama Kak? Perkenalkan, nama saya Dwi. Memang kalau di NTT terkhususnya di Kupang itu emang kalau ngomong cari jodoh itu emang agak susah soalnya minoritas, kita termasuk minoritas ya. Di sana yang Hindu itu nggak banyak. Nah, boleh curhatan dikit sebenarnya poin yang susah untuk mencari jodoh kakaknya dulu. Jangan dioper temennya, itu jangan dioper dulu. Nah, poin untuk mencari jodoh sulit itu apa sih Kak? Karena kalau bayangan dari kami, hasil riset kami, itu biasanya orang tua tidak menyetujui karena punya pasangan yang jauh. Mungkin dari Jawa kemana, NTT kemana, seperti itu. Dari Kalimantan kemana gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, karena mungkin kalau di Bali itu mungkin karena punya kedudukan kasta seperti itu kan susah. Nah, kemudian yang ketiga dijawab apa? Kalau dari saya mungkin bagian-bagian itu. Iya, kalau dari saya pribadi sih kayaknya belum ada yang sesuai tipe gitu, Kak. Iya. Jadi belum ada yang cocok menurut kayak klop gitu. Oh, ini gitu, belum ada gitu. Kalau orang tua kan terserah mau nyariin di mana aja atau gimana? Kalau orang tua pokoknya Hindu gitu. Ya. Nah, sedikit tadi pernah cerita juga pernah sekolah di Kristen juga. Gimana perbedaannya sekolah di Kristen? Apakah mungkin lebih sederhana atau tidak gitu kan? Atau di Pasraman lebih sederhana juga atau lebih simpel seperti itu? Oh ya, kalau misal kan saya pernah SMP di sekolah Kristen gitu ya. Nah, kalau di situ ajarannya itu emang jauh lebih sederhana dari ajaran kita, tapi menurut saya kalau Hindu ini lebih unik daripada mereka karena lebih banyak budayanya gitu. Nah, kalau kita tuh kayaknya lebih bisa berat ya. Agak berat gitu, lebih agak rumit gitulah. Ya, tapi fun aja gitu. Iya. Jadi kita harus akan menerima. Iya, pastinya gitu Kak. Ya boleh dioper ke kakaknya dulu. Boleh Kak dengan Mbak apa Kak ya namanya? Kak dengan kakak siapa? Kemudian setuju nggak sih bahwa kita sebagai umat Hindu itu agak sulit nyari jodoh kan? Perkenalkan, nama saya Tiara. Menurut saya setuju banget. Kita di Kupang, di NTT itu sangat sulit untuk mencari jodoh. Seperti yang dibilang tadi, minoritas di NTT itu sangat sangat
susah untuk mencari jodoh yang seagama istilahnya gitu. Apa karena ada dibatasi sama orang tua juga nih? Mungkin sedikit-sedikit gitu ya. Jangan jauh-jauh ya. Kalau untuk orang tua maunya juga biar seagama gitu, jadi satu aliran istilahnya kayak gitu. Satu aliran ya. Iya. Nah mungkin ada apa namanya batasan nggak sih yang tadi saya bilang dari orang tua. Di sisi lain mungkin satu agama juga. Di sisi lain ada nggak sih pesan dari orang tua kalau cari pasangan itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini? Oh iya, memang orang tua mencari pasangan yang sesuai maunya saya, seperti tipenya saya kayak gitu. Jadi tidak memaksakan untuk sesuai kemauan orang tua. Intinya dari saya bisa nerima, maksudnya kayak mau gitu. Dan itu yang menjadi tipe saya kayak gitu. Ini jangan sampai karena kita syuting sama orang NTT atau gadis-gadis NTT, nanti pemuda-pemuda yang dari Bali atau dari Jawa atau dari Lampung nanti ke NTT semua merantaunya. Cuma gara-gara mendengarkan podcast ini kan. Boleh berarti? Boleh. Boleh ya? Bolehnya nggak berat, boleh ya? Nih? Boleh. Oh boleh. Nanti kita yang kesana aja. Ya, nanti kita boleh ke sana. Kesana aja. Oh. Nah boleh digeser sama kakaknya. Nah dengan kak siapa setuju nggak sih kita sebagai umat ini mencari jodoh itu susah? Saya dengan Wika, kalau menurut dari saya pribadi itu sangat susah karena dari orang tua itu juga melarang kalau misalnya pacaran beda agama. Kemudian juga dari orang tua pesannya itu kalau bisa cari yang sekasta. Terus kalau bisa juga yang orang tua pasangan ini sudah saling kenal dengan orang tua saya gitu. Terus tapi kalau misalnya dari ibu saya sendiri bilang kalau jodoh pasti tidak akan kemana kalau misalnya emang Itu supaya kakak tenang aja, supaya nggak panik bahwa susah cari jodoh. Sebenarnya memang susah. ya terus Deket belum cocok. Kalau ini udah jelas nih tadi, udah jelas nih. Belum klik gitu. belum klop. Kalau kakak sudah ada yang potensi klik kak, ya gitu. Kalau boleh curhat ada yang klop tapi kayaknya bertepuk sebelah tangan. Nah mungkin apa namanya bisa sampaikan mungkin bagi anak-anak muda untuk tetap bertahan di Hindu, kemudian kita sama-sama mencari solusi. Mungkin solusinya dengan kita ada di Hindu Channel ini, mungkin nanti Hindu Channel bisa, kak ini ada saudara, atau kak ini ada teman, ini atau ini, ya kita PDKT tapi secara diam-diam kan gitu kan, melalui pribadi-pribadi seperti itu. Jangan kita langsung pertemukan, itu terkesannya nanti kan memaksakan kan gitu. Biarkan PDKT sendiri kan gitu, biar semangatnya gimana. Kalau dari saya, kalau misalnya teman-teman semua, untuk apalagi untuk para anak-anak muda, kita lahir itu Hindu, mati pun harus Hindu. Terus juga jangan terburu-buru karena mungkin teman-teman sudah punya pacar tapi beda agama, lebih baik kita cari yang memang tujuannya kita itu harus pada pendirian kita masing-masing, yaitu Hindu. Boleh kak pesannya juga nih, ya. Sampai di akhir pesannya kan gitu. Saya setuju juga dengan pendapat dia. Kita hidup dengan agama Hindu, mati pun juga dengan harus agama Hindu. Untuk anak-anak di luar sana, jangan terlalu terburu-buru mencari jodoh karena yang namanya jodoh itu Tuhan sudah atur ya. Jadi terima apa yang akan datang nantinya. Terakhir kak boleh nih, Baik, penutup ya. usahakan supaya ada seorang laki-laki yang siap merantau ke NTT. Waduh. Enggak maksudnya, boleh pesan semangat ya. Pokoknya bagi pemuda-pemudi Hindu tetap berpegang teguh pada agama Hindu karena emang agama Hindu itu menurut saya itu unik banget. Kita tuh harus tonjolkan agama kita di Indonesia, terutama di dunia ini. Dan kalau soal jodoh ya pasti udah takdir yang di atas, jadi aman aja. Terima kasih kak bertiga nih ya, sudah Si dari NTT sudah bersedia untuk menyampaikan rasa sulitnya untuk mencari jodoh tetapi tetap bertahan menjadi
Hindu, apalagi kompak, lahir Hindu mati pun tetap Hindu. Seandainya ada yang lahir bukan Hindu kemudian kembali ke ajaran Dharma, itu kami pastikan itu adalah tuntunan leluhur, karena leluhur kita sudah menunjukkan karma baik kita itu seperti apa. Dan mungkin kami tutup dengan Parama Santi, jangan lupa untuk subscribe Hindu channel. Mungkin satu Kak wakili dulu untuk umat Hindu yang ada di NTT untuk subscribe Hindu channel dulu kan? Pokoknya untuk umat Hindu di NTT jangan lupa subscribe Hindu channel ya. Terima Wajib. kasih, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Suksema. Makasih, Kak. Suksema.